Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kepada yang terhormat, Bapak Ibu dosen dan para penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Tessa Lonica Manalu. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Swasta Budi Dharma Balige. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di Sekolah Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang dengan nomor induk mahasiswa 253091704. Pada kesempatan hari ini, Jumat 10 Oktober 2025 akan menjalani ujian kinerja secara luring di SMP Swasta Budi Dharma Balige dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan atau mukjizat dengan model pembelajaran PBL. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Horas. Silakan duduk. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak Ibu? Sehat, Bu. Luar biasa. Syukur kepada Tuhan. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mohonkan salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bersedia? Oke, dipersilakan kepada Yabes. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami yang terpuji dalam kerajaan surga, puji dan syukur ya Bapa karena kejadian kudiramu dengan Engkau masih memberkati kami Bapa. Ya Bapa, pada saat ini kami memulai pelajaran kami, karena itu berkati dalam pembelajaran kami ini akan berguna bagi kami dan juga orang sekitar kami ya Bapa. Ya Bapa, jadi kepada guru-guru kami mengajar kami, Kau berkatilah mereka, beri mereka kesabaran untuk
kita pada pagi hari ini, yakni yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan makna mukjizat Yesus sebagai tanda kehadiran Allah. Jadi, dalam proses pembelajaran ini kamu nanti akan mengetahui apa sih makna dari mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi contoh-contoh mukjizat Yesus dan maknanya. Kamu akan mengetahui apa saja sih contoh dari mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang ketiga, yakni peserta didik mampu merancang aktivitas berupa tindakan atau perbuatan baik sebagai perwujudan Tulus serta dalam meletakkan kerajaan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir yakni kamu mampu melakukan hal-hal yang baik yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Dalam proses pembelajaran ini nantinya Ibu tidak hanya menilai kamu dari hasil ujian akhir, tetapi Ibu menilai kamu dari segala aspek, yakni dari cara kamu di sini, kehadiran kamu, duduk, lalu cara kamu bertindak, kreativitas, dan lain sebagainya. Tugas-tugas kamu juga semua Ibu nilai. Ibu mau bertanya, apa itu arti dari mukjizat? Siapa yang bisa? Ya, Reuel, apa itu mukjizat Reuel menurut kamu? Kata Reuel, mukjizat itu adalah hal yang ajaib. Tepuk tangan dulu untuk Reuel. Lalu Dwi tadi tunjuk tangan. Kurang kuat Dwi. Kata Dwi, mukjizat itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk Dwi. Mari kita memahami kabar sukacita yang dirindukan oleh orang-orang yang menderita. Mari kita lihat, saudara-saudara kita masih ada yang menderita. Yang pertama tadi ada orang miskin. Yang kedua, ada siapa? Pengamen di jalanan. Dan yang ketiga, ada siapa nih? Ya, ada pengemis. Pernah melihat pengemis? Pernah membantu pengemis? Bagaimana cara membantu pengemis? Memberikan sebagian dari apa yang kamu miliki. Lalu, ada siapa nih? Pernah lihat pemulung? Nah, Ibu mengajak kamu untuk merefleksikan. Tadi kan sudah kamu amati gambar ini. Ada 4 gambar yang kamu amati. Sekarang kita diajak untuk berefleksi. Apa yang perlu kita refleksikan? Yakni, coba kamu bayangkan. Coba semua duduk tenang, bayangkan keempat gambar tadi. Ya kan? Keempat gambar tadi, coba kamu bayangkan. Jika itu terjadi kepada dirimu atau kepada orang-orang di sekitarmu. Menurut kamu, hal apa saja yang dapat membuat mereka bergembira? Lalu, tindakan apa yang dapat kalian lakukan untuk membuat mereka bergembira? Ibu akan membagikan ini kepadamu, membagikan sticky notes ini, dan kamu hendaknya menjawabkan hal itu di sini, menuliskan jawabanmu. Setelah nanti kamu menuliskan jawabannya, lalu nanti akan kita tempel bersama di sini di kertas yang sudah tersedia di depan ini. Ditulis namanya, bagus dibuat jawabannya terkait dengan soal nomor 2 dan nomor 3. Oke? Satu-satu orang. Waktumu untuk menjawab hanya sekitar 2-3 menit. Oke, sudah? Sudah. Nah, sekarang sebelum ditempelkan ke sana,
Ibu minta kesediaan salah seorang yang bersedia untuk membacakan hasil jawabannya terkait ini. Ada yang bisa? Yang bersedia? Oke, Loisa, maju ke depan. Perhatikan temannya yang tampil ya, perhatikan temannya. Coba kita dengarkan apa hasil yang sudah dijawab oleh Loisa. Dengan suara yang kuat, Loisa. Menurut refleksi saya terhadap gambar, yang pertama yang membuat mereka bahagia menurut saya adalah jika orang-orang di sekitar mereka tetap peduli dan keluarga mereka bahagia walaupun keadaan ekonominya sulit. Yang kedua, cara untuk membantu mereka yaitu dengan menolong mereka dengan memberi sedekah ataupun pakaian ataupun sebagian dari milik saya. Iya, sangat bagus jawabannya. Tepuk tangan untuk Loisa. Oke, Loisa, sekarang punya kamu tolong ditempelkan di sana. Anak-anak ibu yang terkasih, silahkan semua sticky notes-nya dikasih lem dan dengan rapi untuk ditempel di sana. Berurutan. Dan jika sudah selesai ditempel, silakan duduk. Ya, oke. Silakan duduk. Terima kasih. Yang udah selesai, langsung dikasih lem, ditempel saja. Langsung ditempel ya, ditempel. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya dalam merefleksikan terkait gambar-gambar orang yang menderita di sekeliling kita. Nah, sekarang tadi kan kamu sudah merefleksikan bagaimana bahwasannya orang-orang yang menderita itu walau mereka berkekurangan secara materi bukan berarti mereka tidak dapat hidup bahagia. Namun dia tetap dapat hidup bahagia. Apa hal yang membuat dia bisa tetap bergembira? Yakni atas dasar cinta dari orang-orang di sekitar dia. Sekarang kita masuk pada langkah yang kedua. Ngapain kita langkah kedua? Kurang kuat. Langkah kedua? Memahami karya Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah melalui mukjizat. Iya, mari kita lihat bagaimana caranya. Amatilah video yang berisi tentang bacaan kitab suci dari Injil. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama. Matius 9. Anak kepala rumah ibadah, perempuan yang sakit pendarahan. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadah, lalu menyembah dia dan berkata, Oke, ada berapa mukjizat yang dilakukan Yesus di dalam bacaan tersebut? Hah? Ada berapa? Apa saja itu mukjizat apa saja? Yang kuat. Balik dulu. Pertama, ya, Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang dengan penyakit benda. Yang kedua, yang ketiga, siapa ya, Bes? Yesus menyembuhkan dua orang buta. Yesus menyembuhkan dua orang buta. Dan yang terakhir, siapa? Lebih kuat suaranya. Siapa, Arcin? Yesus menyembuhkan seorang bisu yang kerasukan setan. Menurut kamu, mengapa Yesus membuat mukjizat? Ya, silakan. Untuk menunjukkan dirinya bahwa dia adalah Mesias. Kata Yabes,
yang dilakukan oleh Yesus. Apa saja mujizat yang dilakukan oleh Yesus? Siapa bisa? Ya, silakan Karin. Oke, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yang lain? Ya, Sri. Apa? Meredakan angin ribut. Yang diungkapkan oleh temanmu adalah beberapa contoh tentang mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Semua berdiri. Sekarang semua berdiri. Dengan suara yang lantang. Bergerak badannya. Bergerak badannya. Bergerak badannya. Yang kuat suaranya ya. Oke, silakan duduk. Mantap. Tadi kita sudah melakukan handspring. Udah semangat? Sekarang semakin semangat lagi untuk mengerjakan yang namanya maka Ibu akan membagikan ada surat cinta kepadamu. Surat cinta ini untuk apa ya? Kita lihat nanti. Buka bersama-sama dengan kelompok ya. Dan diikuti petunjuknya. Untuk surat cinta juga ada petunjuknya. Oke, kerjakan dengan baik ya. Surat cintanya dibuka bersama dengan kelompok. Waktumu dalam mengerjakan hanya sekitar 15 menit saja. Ibu minta kesediaan dari kelompok. Berapa yang bersedia untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya? Oke. Oke, Ibu minta kesediaan dari kelompok naik sila untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Dipersilakan. Di tengah sini, di tengah sini. Ya, di tengah sini. Ya, di sana. Ya, dipersilakan. Perhatikan dulu teman kelompoknya sedang mempresentasikan hasilnya. Satu, mujizat penyembuhan. Mujizat penyembuhan pertama terdapat di Matius 9 ayat 27 sampai 28. Yang Biar terdengar suaranya. Kuat. satu, mujizat penyembuhan. Mujizat penyembuhan pertama terdapat di Matius 9 ayat 27 sampai 38. Yang berupa penyembuhan orang buta. Kedua, orang lumpuh yang terdapat di Matius 9 ayat 2 sampai 8. Yang ketiga, penyembuhan orang penyakit kusta yang terdapat di Lukas 17 ayat 12 sampai 21. Oke.
Selanjutnya kita dengarkan presentasi dari kelompok IABES. Kelompok IABES dipersilakan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Semuanya lihat ke depan dan dengarkan. Beri tepuk tangan untuk kelompok IABES. Oke teman-teman, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan apa yang kami kerjakan. Yang pertama adalah mukjizat penyembuhan. Mukjizat penyembuhan yang pertama yaitu Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang tertulis di Matius 9 ayat 2 sampai 8. Yang kedua yaitu Yesus menyembuhkan orang kusta yaitu yang tertulis di Lukas 17 ayat 12 sampai 21. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang buta yaitu yang tertulis di Matius 27 sampai 38. Sekian presentasi dari kelompok 5. Terima kasih. Kita dengarkan kelompok selanjutnya. Kelompok 5 dipersilakan untuk kembali dan kita dengarkan dari kelompok Rose. Dipersilakan kepada kelompok Rose untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Kami dari kelompok 6 ini mempresentasikan hasil kerja. Yang pertama, mukjizat yang dilakukan Yesus yaitu mukjizat penyembuhan. Yang pertama, Yesus menyembuhkan orang kusta yang tertulis di Lukas 17 ayat 12 sampai 21. Yang kedua, Yesus menyembuhkan orang lumpuh yang tertulis di Matius 9 ayat 2 sampai 8. Yang ketiga, Yesus menyembuhkan orang buta yang tertulis di Matius 9 ayat 27 sampai 38. Kedua, mukjizat pengusiran setan yang tertulis di Markus 1 ayat 21 sampai 28. Yang ketiga, mukjizat menaklukkan alam. Yang pertama, Yesus berjalan di atas air yang tertulis di Matius 14 ayat 23 sampai 33. Yang kedua, Yesus meredakan angin ribut yang tertulis di Matius 8 ayat 23 sampai 27. Sekian dari presentasi kami. Terima kasih. Oke. Terima kasih atas presentasi dari kelompok Rose. Terima kasih untuk jawaban kelompok, sangat bagus dan memuaskan. Sekarang Ibu akan mengambil kembali surat cinta yang sudah Ibu berikan kepadamu. Dikumpulkan. Ya, terima kasih untuk setiap kelompok. Sekarang perhatikan ke sini. Kita akan mendalami materi ini, yakni Yesus hadir untuk mewartakan kabar sukacita kerajaan Allah kepada semua umat manusia. Yesus menampakkan kerajaan Allah tersebut melalui mukjizat-mukjizat. Mukjizat-mukjizat apa saja tadi yang sudah kamu lakukan? Ada mukjizat apa saja? Yang kuat, mukjizat apa? Ada mukjizat penyembuhan. Terus mukjizat apa lagi? Pengusiran setan. Ya, pengusiran setan. Terus apa lagi? Menaklukkan. Oke, menaklukkan alam. Terus yang terakhir? Apa? Oke, mukjizat membangkitkan. Dan tadi sudah kamu kerjakan sendiri, ya kan? Selanjutnya, melalui mukjizat penyembuhan, pengusiran setan, menaklukkan alam, menghidupkan orang yang mati, Yesus ingin agar kehadiran kerajaan Allah benar-benar dirasakan oleh umat manusia. Yesus melakukan ini semua agar kamu dan saya mengalami kehadiran kerajaan Allah. Dia juga ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa Dia adalah Mesias yang dinantikan. Kira-kira paham maksud tujuannya? Oke. Apa rangkuman yang dapat kita ambil pada pembelajaran hari ini? Pertama, Yesus ingin mewujudkan kerajaan Allah melalui tindakannya. Terlebih dahulu melalui
melalui mukjizat yang dilakukannya. Kerajaan Allah adalah situasi ketika semua orang yang dikasihi Allah tidak tersekat-sekat atau terbagi oleh jurang antara kaya dan miskin. Dan Yesus ingin menunjukkan hal itu dengan bergaul dengan siapa saja, baik orang menderita, orang susah, dan lain sebagainya, orang lumpuh, terutama dengan mereka yang miskin, berdosa, yang selama ini disingkirkan oleh masyarakat. Inilah rangkuman dari rangkaian pembelajaran kita pada hari ini. Maka ada hal yang harus kamu lakukan. Apa itu yang harus kamu lakukan? Yakni ada hal yang harus kamu refleksikan. Apa yang perlu direfleksikan itu? Yakni yang pertama, sudahkah kamu memahami makna mukjizat Yesus? Jawab sendiri dalam hati. Lalu, beranikah kamu meneladani Yesus dengan tetap berusaha berbuat kasih kepada sesama? Hanya kamu yang tahu, kamu dapat melakukannya atau tidak. Lalu apa aksi yang diminta untuk kita lakukan? Ya Agung, aksinya apa Agung? Seorang yang untuk tetap melaksanakan tindakan baik yang membangun kita bersama, bukan hanya dari anggota keluarga. Kemudian setelah aktivitas tersebut tuliskan itu dalam jurnal berikut. Iya, aksi yang harus kamu lakukan dalam 1 minggu ini terkait dengan pewartaan, yakni kamu buat sebuah jurnal kegiatanmu. Sudah buat jurnal, nanti laporan jurnal kamu ketik hari apa aja. Lalu apa tindakan sukacita yang kamu lakukan? Contoh, berbagi makanan dengan si Agung. Di mana kamu lakukan? Di lingkungan sekolah kah? Di keluarga kah? Di masyarakat kah? Atau di mana? Hanya diminta 3 saja untuk kamu lakukan. Hal sukacita yang mewujudkan kamu telah mewartakan kerajaan Allah. Maka sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ada pertanyaan?